Selamat pagi dan semangat pagi kawan-kawan setia NASA. Terima kasih setelah berkunjung di kandang ternak kami, yaitu percontohan ternak kambing tanpa angon, tanpa ngarit soladen, yang mana ternak kambing ini menggunakan salah satu teknologi yang canggih, yaitu dari PT Natural Nusantara. Yang mana PT Natural Nusantara sendiri, Bapak Ibu tidak usah ragukan lagi, kawan-kawan tidak usah ragukan lagi, karena Bapak Ibu cari di media manapun pasti akan ketemu yang namanya Natural Nusantara, yaitu yang bernama probiotik tangguh. Nah, saya juga menggunakan probiotik tangguh, selain juga menggunakan Viterna. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, saya akan memulai saja bagaimana cara menggunakan atau cara membuat pakan fermentasi. Nah, cara pembuatan fermentasi sendiri nanti yang akan kita butuhkan adalah untuk nutrisi kambing sendiri. Itu ada serat, mungkin berbeda ukuran atau berbeda pola dengan kawan-kawan. Kita akan menggunakan nutrisi serat itu sekitar 35%. Ada protein itu sekitar 10%. Sedangkan dari karbohidrat sendiri nanti kita akan menggunakan sekitar 30%. Terus ada lagi yang namanya katol atau bekatol, itu sekitar 10%. Sisanya nanti ada dari nutrisi dari Natural Nusantara ini. Sehingga kebutuhan kompleks dari ternak sendiri sudah terpenuhi semuanya. Ada karbohidrat, ada protein, ada mineral, ada vitamin, dari itu saja sudah terpenuhi. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, saya akan mulai mencoba mencacah dari batang pohon pisang, akan saya jadikan pakan fermentasi. Ini akan kita cacah biasa saja, hanya seperti ini saja. Cara mencacahnya bebas, selera, artinya tidak harus sekian-sekian, tidak, selera. Ini selera dari kawan-kawan semuanya. Pokoknya yang penting dicacah. Nah, setelah kita cacah, kita akan menggunakan yang namanya medianya, itu ada air. Ini air kita gunakan hanya sekitar 1 liter saja, karena hanya untuk contoh saja. Kita menggunakan yang namanya garam masak, boleh garam masak. Biasanya untuk 1 kental kita menggunakan 1 kilo garam. Kita hanya untuk sampel saja. Contoh, ini sekitar 1 genggam saja. Gula pasir kita gunakan sekitar 1/4 untuk 1 kintal. Kita akan aduk dulu. Ini aduk. Nah, untuk pembuatan pakan 1 kintal kita akan menggunakan yang namanya probiotik, cukup 2 tutup saja ya, karena ini bentuknya konsentrat, jadi padat sekali. Untuk 1 kental itu 2 tutup sudah melebihi dari cukup, sudah cukup sekali probiotiknya. Sedangkan untuk Viterna sendiri, karena memang awalnya saya memakai Viterna, itu biasanya satu drum atau 1 kental kita menggunakan 4 tutup. Sebenarnya 2 tutup sudah cukup, kita menggunakan 4 tutup. Nah, ini kita contoh untuk probiotiknya. Kita hanya menggunakan sedikit saja. Konsentrat sekali. Kita hanya buat setengah saja. Sedangkan Viterna juga seperempat tutup saja. Nah, ini kita aduk lagi. Setelah ini tercampur, kita diamkan dulu selama 5 menit. Tujuannya apa? Tujuannya biar semua tercampur. Kita siapkan gedebok pisangnya. Nah, gedebok pisangnya kita siapkan, baru kita tabur yang namanya katul. Kita taburkan yang namanya katul. Katul ini setiap satu kuintal atau 1 tong, kita hanya
perlukan sekitar 10% saja. Kita hanya menggunakan 10% saja karena sudah terpenuhi dari karbohidrat yang lain. Nah, setelah tercampur seperti ini, baru ada Viterna, ada probiotik yang sudah kita aduk tadi, kita campurkan, kita siramkan. Nah, seperti saya kita siram seperti ini, siramkan, baru akan kita aduk. Nah, ingat, untuk mengaduk pakan fermentasi dari Natural Nusantara dari NASA ini, kita tidak perlu menggunakan yang namanya sarung tangan atau handscoon. Karena apa? Karena produk dari Natural Nusantara ini organik, aman untuk hewan, aman juga buat manusia. Ini yang perlu digarisbawahi, nggak usah pakai sarung tangan. Kita aduk. Takaran untuk mengaduk ini yang penting rata saja, tidak perlu harus sekian jam tidak. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan yang ingin memulai ternak kambing, nanti yang perlu diingat untuk kambing yang mau difermentasi tentunya tidak serta-merta langsung bisa makan seperti ini. Tapi nanti akan kita proses, kita cekokin, kita suntik, nanti kita akan praktek semuanya. Sehingga penyesuaian si kambing sendiri ini sangat bagus. Ya, ini akan kita coba kasihkan ke kambing. Ini belum ada 10 menit, mungkin baru 5 menit yang lalu kita akan cobakan ke kambing. Kita akan melihat apa kambing yang ada di samping saya, di belakang saya ini mau makan kedebok pisang yang baru saya bikin ini atau tidak. Kita akan lakukan tes kita bersama-sama, dan nanti kawan-kawan semuanya bisa melihat kalau ini kambing ini berarti mau, artinya teknologi dari Natural Nusantara ini sangat bagus sekali. Kita coba. Kawan-kawan lihat sendiri, belum kita kasih makan, kayaknya udah nafsu sekali makannya. Ini baru mencium aroma dari produk Natural Nusantara. Coba kita tes, mau nggak kira-kira makan? Kawan-kawan bisa lihat sendiri, makannya sangat rakus sekali, makannya sangat lahap sekali. Karena apa? Ternak ini lahap sekali karena memang nutrisi dan rasa dari aroma produk dari Natural Nusantara sendiri sudah sangat menggoda sekali, sangat membuat nafsu makan hewan ternak ini. Coba lihat. Artinya gini, kawan-kawan, Bapak Ibu semuanya, semua orang bisa memulai usaha ini, kesibukannya apapun kesibukannya, apapun latar belakangannya, karena bahan-bahan yang didapat untuk media pakan sendiri ini sangat gampang. Kalaupun ini mau dibuat pakan dalam jangka panjang, bisa-bisa saja. Nanti tinggal kawan-kawan, setelah dirajang kedebok pisangnya, kita diamkan dulu 2 hari biar airnya sedikit berkurang. Setelah itu baru kita campurkan seperti proses yang saya berikan contoh tadi. Tetapi yang perlu dilihat, garisbawahi, Bapak Ibu bisa lihat sendiri kawan-kawan. Dengan pakan fermentasi, tentunya kambing saya juga nggak kalah gemuknya, nggak kalah sehatnya. Bapak Ibu bisa lihat. Ini kalau ditimbang mungkin sekitar 1 kintal ini. Jadi sehat sekali, gemuk sekali. Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwasanya memang ini dibuat percontohan sehingga kotoran yang ada di bawah kandang ini memang sengaja tidak saya bongkar, tidak saya bersihkan. Karena apa? Karena ini sebagai contoh, dengan kondisi kotor yang seperti ini, itu tidak ada baunya kemana-mana, hampir nyaris tidak berbau. Nanti boleh Bapak Ibu kawan-kawan datang ke lokasi saya ini, coba ini ada aroma kotoran apa tidak. Yang terpenting lagi, saya biasanya kalau membersihkan kandang yang ada di sebelah sana, itu biasanya saya tidak memakai sarung tangan, karena memang pakannya pakan organik, sehingga kotoran yang di
yang dihasilkan dari sini pun saya rasa juga organik. Karena tidak ada kotoran yang seperti yang ternak yang belum memakai teknologi dari NASA. Itu yang terpenting. Jadi sangat-sangat ramah lingkungan sekali. Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh bagaimana memulai usaha ternak kambing ini bagi pemula. Tentunya bagaimana caranya kambing biar bisa makan gedebok pisang, bagaimana caranya biar kambing ini mau makan jerami. Tentunya harus ada proses-proses dulu. Nah, sebelum Bapak Ibu nanti memulai, tentunya Bapak Ibu, kawan-kawan semua harus membeli kambing di pasar, di tukang kambing atau dimanapun. Yang jelas Bapak Ibu, kawan-kawan harus membeli kambing dulu. Setelah sampai di rumah, kambing itu harus kita cekoki dulu. Nah, kita cekoki dulu. Untuk nyekoki kambing, nanti akan menggunakan yang namanya temu ireng. Kemudian ada lagi yang namanya temulawak. Ini untuk nyekoki kambing. Nah, ada temu ireng, ada temulawak. Tentunya satu hal lagi yang kita akan cekokkan adalah Viterna. Ya, ini untuk nyekoki kambing sebelum dibikin fermentasi. Saya akan peragakan bagaimana cara nyekoki kambing sebelum kita kasih pakan fermentasi. Kita hanya butuh sekitar 2 cc dari Viterna ini. Ini akan kita cekokkan ke kambing yang baru kita beli atau baru kita datangkan, sehingga dalam hitungan jam, hitungan menit, kambing ini sudah akan beradaptasi dan mau memakan gedebok pisang, mau makan jerami. Itu dalam hitungan jam saja, tidak nunggu besok, nggak usah. Ini kan kita coba cekokkan. Bapak Ibu lihat cara saya untuk menyekoki kambing. Ya, ini akan kita coba melakukan menyekoki kambing. Ya. Nah, caranya, posisi ibu pastikan tenang dulu, Kita pegang dagu kambing ini, kita tengadahkan, set, kita tempelkan ke perut kita. Tujuannya biar tidak bergerak, dan ini bisa masuk ke mulut kambing dengan sempurna. Yang kita kasih adalah di pangkal mulut seperti ini. Nah, setelah sudah benar-benar masuk di atas lidah, baru kita semprotkan contangnya. Hanya seperti ini. Nah, saya pastikan 2 jam kemudian kambing ini mau memakan gedebok pisang, mau memakan jerami, sehingga tidak menunggu besok. Jadi ini cara yang termudah